Kalau berbicara tentang modal, mulai dari bimbel sampai dengan hari ini, saya modal minus. Prinsip saya dalam berbisnis yang pertama gini, jangan pelit ilmu apa semua. Nah ini yang mungkin saya lakukan. Dan selalu memberikan trust terhadap orang lain, sehingga orang lain juga memberikan kepercayaan terhadap kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adianto Saputra dengan latar belakang anak petani. Saya kelahiran Unaha, besar di Konsel, cari pendidikan di Tanah Jawa dan cari kehidupan di Kota Kendari. Pendidikan saya sekarang sudah selesai S2 di Semarang, tepatnya Universitas Sultan Agung. Kalau S1-nya saya di IAIN Kendari, dan sekarang sejak tahun 2016 saya mengabdi menjadi seorang guru, dan saya resign itu di tahun 2019, dan di 2019 saya baru mulai merintis usaha. Penghasilan yang saya dapatkan sudah tidak cukup lagi untuk membiayai adik-adik saya, karena saya anak tertua dari 7 bersaudara. Kemudian saya tidak bisa mengambil aktivitas lain, tapi saya pikir karena kita juga baru nikah di tahun 2017 pada saat itu, dan kita masih tinggal di rumah kos, agak sulit juga untuk mencari kehidupan. Akhirnya ya saya memberanikan diri untuk resign, dan ada ide bisnis yang saya bawa dari Semarang. Berjalannya waktu, kita ada bisnis baru juga yang kami jalankan, namanya Ayas Mandiri. Kebetulan di Ayas Mandiri ini nama dari anak pertama saya ambil, yang bergerak di bidang pengolahan ikan. Nah, di tahun 2019 itu saya sebagai supplier di beberapa tempat, termasuk rumah makan besar yang ada di Sulawesi Tenggara pada saat itu. Jadi masih satu produk saja, Bandeng Cabai Duri. Nah, nanti masuk di tahun 2020 baru melakukan perkembangan beberapa inovasi produk, kurang lebih hampir 10 produk pada saat itu. Nah, makanya saya berpikir pada saat itu, di saat orang jatuh, di saat pandemik itu kan di tahun-tahun 2020. Saya bangkit di masa-masa pandemi. Jadi orang jatuh, saya bangkit. Nah, mulai dari Bandeng Cabai Duri, saya berinovasi bandeng marinasi, kemudian presto, saya bikin juga abon bandeng, abon tulang bandeng, kemudian saya berinovasi lagi sambal bandeng, kemudian stik tulang bandeng, amplang bandeng, bakso, nugget, semua kerupuk bandeng juga, ada yang mentah, ada yang goreng, dan segmennya itu saya bagi semua. Kenapa saya memilih berbisnis dengan bahan baku ikan? Karena yang saya dapatkan dari beberapa mentor yang mengajarkan saya bahwa ketika kita mau menjalankan bisnis, yang paling utama adalah bagaimana keterlangsungan atau keberlangsungan bahan baku yang ada. Nah, saya melihat Sulawesi Tenggara dengan luasan antara lautan dan daratan itu lebih luas lautannya. Dan dari 17 kabupaten kota, saya melihat potensi itu ada, ikan bandeng. Nah, saya sudah ide bisnis itu yang saya ambil, dan alhamdulillah sampai hari ini masih bisa eksis. Berarti kurang lebih sudah hampir 5 tahun. Kalau berbicara tentang modal, mulai dari bimbel sampai dengan hari ini, saya modal minus. Modalnya minus. Kenapa saya katakan minus? Karena hari itu saya putuskan bikin usaha ikan bandeng, saya langsung kontak Kredit Plus untuk mengkredit itu freezer. Otomatis kan itu hutang, gitu. Nah, modal ikan yang saya pakai pada saat itu 200.000. 200.000 itulah yang saya kembangkan. Yang ingin saya bangun itu adalah bagaimana kita menjadi trainer.
walaupun usahanya ikan, tapi cara brandingnya itu seperti apa. Nah itu yang saya tekankan pada saat itu, bahwa betul saya jual ikan, tapi bagaimana saya jual ikan tidak terlihat menjual ikan gitu, seperti mungkin ina-ina yang bawa ikan ini. Saya bukan seperti itu. Makanya saya berada semua di marketplace pada saat itu. Ada di Tokopedia, Shopee, Blibli.com. Banyak orang pada saat itu meremehkan, ya sedikit saya anggap itu meremehkan. Karena mereka bilang, masa S2 jual ikan gitu. Masa S2 jual ikan. Lika-liku yang kita dapatkan yaitu yang dikatain S2 kenapa jual ikan. Kemudian masa pandemi ketika kita harus memikirkan gimana kita bisa mempertahankan ini karyawan-karyawan. Nah, pada saat itu kan, pada saat saya dapat orderan pertama itu langsung 200 pieces. Itu kan orderan masih rumahan, masih rumah door to door. Nah, tapi saya tetap masih memasarkan di rumah-rumah makan besar. Salah satunya Begos pada saat itu. Nah, Begos pada saat itu orderannya langsung 200 pieces. Di hari itu juga saya langsung ambil 3 karyawan. Itu awal yang 200 pieces, dan itu rutin 2-3 hari orderannya. Akhirnya saya berani bikin rumah produksi, ambil karyawan, kita kembangkan. Nah, saya mulai kewalahan masalah sampah pada saat itu, karena kan banyak nih. Saya mau apa nih sampah ini? Ya sudah, saya coba berinovasi, coba bikin abon apa. Jadi pembuatan abon dari tulang itu berapa kali gagal? Abon tulang, karena kita tahu karakter tulang itu kan, dia tidak ada rasa. Nah, gimana caranya kita ini membuat rasa pada tulang ini? Nah, jadi kalau sekarang, posisi sekarang, kalau saya dorongkan antara abon bandeng dengan abon tulang, kita tidak tahu yang mana tulang. Itu inovasi yang kami lakukan. Bahkan stick, kalau kami tidak bilang ini adalah stick tulang, orang tidak akan tahu. Nah, cuman kan ya kembali lagi, bicara usaha, bicara bisnis, perlu adanya namanya kejujuran. Karena yang makan anak saya sendiri juga. Tidak mungkin kita menggunakan bahan-bahan berbahaya dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi komitmen kami, bahwa usaha itu adalah ibadah. Usaha itu bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Yang paling penting adalah manfaat untuk keluarga saya secara pribadi. Saya terpikir lagi ide baru. Oh, coba saya jadikan stick. Kita coba, ternyata diterima oleh pasar. Dan alhamdulillah sekarang amplang dan stick itu menjadi best seller di semua toko oleh-oleh yang ada di Kota Kendari. Dan kami juga sekarang sudah masuk di retail modern, alhamdulillah. Selain di retail modern, kita juga sudah ada di Swalayan, kemudian toko oleh-oleh. Kalau di toko oleh-oleh, hampir toko oleh-oleh yang ada di Sulawesi Tenggara, termasuk sampai di Bau-Bau, Bombana, dan Kolaka, terutama di Kota Kendari, kayak Bravo, kemudian Ativa, Lombe, kita ada semua. Tapi kalau untuk Swalayan itu ada beberapa, kayak ada Swalayan, kemudian Kokomar, Wildamar, kemudian Nanajaya, kemudian kalau retail modern kita sudah masuk di Hypermart. Jadi ada di Depar, ada juga di Lipo. Kalau saya mau egois bicara bisnis, saya pasti ngangkat nama atas nama bandeng. Olahan bandeng apakah di rumah makan itu, tapi tidak. Saya pengen menarik pasarnya Begos pada saat itu. Makanya saya tetap memakai bebek, walaupun best seller kami itu antara bebek dan bandeng. Itu best seller penjualan di rumah makan kami. Saya ganti tengahnya saja, dari goyang ke gurih. Jadi bebek gurih Sulawesi. Kalau sekarang ini kan konsep yang saya bikin kayaknya belum ada di Kendari. Belum ada. Kenapa saya bilang belum ada di Kendari? Karena pertama, konsep kolaborasi bisnis yang saya lakukan, rumah makan plus food court, dan itu menggunakan satu kasir. Nah, menggunakan satu kasir. Tetapi yang menggunakan satu kasir ada beberapa di Kota Kendari.
Tetapi yang menggunakan kebebasan untuk belanja langsung itu belum ada. Nah ini yang saya lakukan. Saya gunakan kolaborasi, kerjasama, tetapi tidak saling memberatkan. Mereka tidak berat, saya juga tidak terlalu ini. Dan kita juga berkolaborasi dengan laundry. Jadi orang datang di sini mau makan menu utama yang olahan ayam kampung, ayam, bandeng, bebek, ada juga sayur-sayuran. Teman-teman juga bisa ngelihat menu, karena kami bikin satu menu. Jadi menu food court itu ada semua di situ. Ada menu kue-kue Bugis, ada menu dessert, ada menu batagor, kemudian ada menu kayak apa ya, ayam teriyaki dan sebagainya. Nah itu yang kita gabungkan, ada mie juga. Betul, satu menu. Dan di belakang itu kita pasang menu juga, menu laundry itu. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, datang di sini, datang makan sambil nyantai, sambil nunggu pakaiannya dicuci. Ketika kita kerja berkolaborasi, sistem kepercayaan itu yang harus kita bangun. Saya dengan teman-teman lain, sama-sama kita mempromosikan. Artinya ketika kita bekerja sendiri mungkin berbeda dengan ketika kita bekerja rame-rame. Tetapi di antara kami semua punya tanggung jawab masing-masing di usaha-usahanya. Makanya saya kasih kebebasan, gitu. Kalau misalkan saya tidak memberikan kebebasan terhadap mereka, ya mungkin mereka bekerja acuh tak acuh. Tetapi kan ini kebebasan, tanggung jawab saya berikan kembali ke mereka. Walaupun kita terikat dengan satu sistem. Orang yang kerja sama saya itu bukan saya anggap karyawan masalahnya, partner, partner kerja. Yang ingin, ini keinginan saya. Yang saya inginkan adalah bagaimana mereka bekerja sama saya, tapi mereka menganggap bahwa ini adalah usahanya mereka. Ketika misalkan mau memulai usaha, sebisa mungkin mengukur kemampuan kita. Nah itu yang saya lakukan di awal. Saya mengukur kemampuan saya. Pada saat itu sudah banyak nawarin, tapi belum berani saya ambil. Nah beraninya saya ambil setelah saya mengukur. Oh saya bisa sekian. Sudah saya melalui pengajuan, ekspansinya apa? Membesarkan usaha. Prinsip saya dalam berbisnis yang pertama gini, jangan pelit ilmu apa semua. Nah ini yang mungkin yang saya lakukan, dan selalu memberikan trust terhadap orang lain, sehingga orang lain juga memberikan kepercayaan terhadap kita. Saya modal awal buka ini yang tempat sebesar ini, itu modal awalnya 10 juta. 10 juta modal awal. Tanggal 4 kemarin, bulan 2 2024 tempat ini launching, dan ini merupakan kebanggaan buat kami. Dan yang paling penting adalah kita juga turut bangga membantu pemerintah. Membantunya di mana? Ya ada namanya pajak dan sebagainya. Inilah yang artinya kita turut andil berkolaborasi dengan pemerintah. Mungkin seperti itu. Dan yang pastinya konsisten. Konsisten itu penting sekali. Yang tadi Mbak bilang, kenapa semangatnya di awal-awal saja? Ya itu karena nggak konsisten. Kalau saya beda. Saya Mbak, semakin misalkan ada orang yang meremehkan, saya semakin semangat. Orang kan biasa kalau dihina, di apa, semakin down apa. Itu bukan mental inilah UMKM. Karena yang saya pahami, UMKM ini adalah UMKM orangnya kuat-kuat. Kenapa saya bilang kuat-kuat? Contoh sekarang, siapa pejabat yang kuat begadang kayak penjual-penjual yang ada di MTQ. Jam 4 dia sudah buka, subuh baru dia tutup. Kemudian siang belanja, ya kan? Untuk persiapkan malam. Kira-kira kalau misalkan istirahatnya kapan? Bicara kuat nih. Artinya apa? Sisa mindsetnya saja yang diperbaiki. Makanya saya punya anggota ini di bawah, saya sampaikan, ikut saya sama saya jangan terlalu lama. Saya bilang begitu. Kau berkembang juga di luar. Cukup kau ambil ilmunya di sini. Kau mau buka usaha yang serupa, ambil ilmunya di sini. Ataukah saya menawarkan ke mereka, kan kami itu setiap 1 tahun membuka usaha baru, mereka yang saya kasihkan tanggung jawab, mau jalani tidak? Gitu. Kalau misalkan dia mau jalani, ya saya modali, saya kasihkan tempat apa semua, saya ajari sistemnya.
Oke, itu mungkin bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya Mbak, Pak. Terima kasih juga untuk pemirsa yang akan menyaksikan ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Secara saya juga secara pribadi. Dan saya, owner BB Guri Sulawesi, mengucapkan terima kasih.